Dua anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, berinisial AF dan YP, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD oleh pihak pengelola apartemen 88 Avenue. Laporan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum pengelola, Komang Aries Darmawan, pada Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Penyerahan laporan dilakukan secara resmi di kantor Badan Kehormatan DPRD Surabaya sebagai bentuk tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh kedua anggota dewan tersebut. Laporan ini menjadi langkah hukum dari pihak pengelola apartemen yang merasa dirugikan atas pernyataan dan tuduhan yang dilontarkan oleh AF dan YP ke media. Usai menyerahkan surat laporan ke Badan Kehormatan DPRD Surabaya, Komang mengatakan, terima kasih teman-teman wartawan. Jadi hari ini kita melaporkan dua anggota DPRD Kota Surabaya, inisial AF dan YG. Mereka berdua ini telah melakukan hal-hal yang melanggar prinsip etika terhadap sebagai anggota DPR, di mana melebihi kapasitasnya sebagai anggota DPR terhadap klien kami. Klien kami merupakan pengusaha pengembang properti yang dianggap tidak patuh terhadap panggilan dewan, sehingga dua anggota dewan ini membuat statement kepada media yang tentunya sangat berdampak kepada perusahaan klien kami. Akibat dari ucapan mereka di media, keterangan mereka di media, banyak investasi yang diberikan kepada klien kami di hall, sehingga klien kami mengalami kerugian 70 miliar. Kalau bisa diberi contoh persoalan yang disampaikan ke media yang terkait bisa merugikan. Ya jadi begini, kita ini dianggap, klien kami dianggap bermasalah dengan pajak. Siap. Ya, dianggap tidak bayar pajak. Sebenarnya ini kan lagi masa masa transisi ya. Jadi dari peristiwa COVID kami terus berbenah. Kedua, objek yang diperjualbelikan juga belum begitu berjalan kan, karena masih tahap pembangunan. Sehingga kewenangannya ketika melakukan hearing dengan Bapeda dianggap klien kami ini tidak patuh terhadap pajak. Tidak sebenarnya. Klien kami bisa dicek riwayatnya, sangat patuh dengan pajak. Ya, tapi kedua orang ini itu tidak bisa menjaga marwah diri karena memang ada kendala. Dua tahun ke belakang ini ya. Oh, berarti sempat tertunda gitu ya? Iya, sempat tertunda. Dalam artinya bukan berarti itu tidak taat pajak, Pak. Ya kan? Tapi mereka, saya yakinlah ada faktor X, ada faktor kepentingan di balik ini. Apa kepentingan dua anggota dewan ini? Sehingga melontarkan hal yang tidak wajar dan merugikan klien kami. Dari penundaan 2 tahun itu apa sekarang sudah diatasi atau diselesaikan? Ini dalam tahap proses menyelesaikan. Rencananya seperti apa Pak nanti? Ya pastinya kita melaporkan terkait penyimpangan etika. Kedua, kami diminta untuk melaporkan kedua orang ini ke polisi. Ketiga, kami akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Akibat ocehan-ocehan mereka ini, klien kami juga 70 miliar. Itu ya. Kalau boleh tahu, kapan rencana untuk melaporkan Pak? Kita masih membuat legal opini dulu ya. Tapi dalam waktu dekat kita akan laporkan. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faris Afif, saat ditemui awak media Lensa Parlemen, memberikan tanggapan tegas setelah dirinya bersama anggota Komisi B berinisial YG dilaporkan oleh pihak apartemen 88 Avenue ke Badan Kehormatan BK DPRD Surabaya. Yang saya sampaikan di sini, Avenue 88 sudah 3 kali kita undang, semuanya tahu. Sekali diundang mangkir dan datang, padahal kita hanya ingin tahu klarifikasi, kita pertemukan dengan Bapenda. Kenapa kok tidak bisa bayar pajak PBB? Dengan tunggakan itu di sini tertera di Bapenda PT Waskita, PT Darmo, alamat Sono Kue Jenan, jumlah tahun 3 tahun, pokok 2M 341, ya kan, total 2637.
Ada lagi PT Waskita KR, PT Darmo, Sono Kewijenan, HGB 2475 alamatnya, ya kan? Dan masih banyak lagi PT Darmo Permai, PT Waskita KR Darmo, Jalan Raya Darmo Permai, Sono Kewijenan, total 3.766.993.892. Pokoknya 3.358.502.880. Jadi kami selaku DPRD Kota Surabaya melakukan ocehan kepada media itu murni untuk mengingatkan investor agar supaya melaksanakan kewajibannya. Untuk apa? Kepentingannya apa? Di situ saya dituduh ada kepentingan lain. Tidak. Toh pun bayarnya itu masuk ke kas daerah. Nantinya itu digunakan untuk warga Kota Surabaya. Untuk apa? Infrastruktur, untuk pemberdayaan perekonomian, untuk kebutuhan yang ada di warga Kota Surabaya. Karena itu adalah bagian dari PAD, nantinya menjadi PAD yang jadi untuk pemerintah Kota Surabaya, untuk warga Kota Surabaya. Itu. Kami punya data lengkap, mulai panggilan pertama mereka menjawab, ya kan? Mohon maaf tidak bisa hadir. Minta 1 minggu sebelum rapat undangan jangan mepet, harus dikirim. Kita undang lagi, jawaban itu lagi. Akhirnya yang ketiga saya buat undangan 1 minggu sebelum hari H klarifikasi kita kirim. Dijawab lagi, ada semua jawaban dari Avenue 88. Kami ini tidak melebihi menjadi kapasitas yang sudah disampaikan tadi, tapi kami ingin klarifikasi dan kami ingin pertemukan dengan Bapenda, cari win-winnya bagaimana. Tidak datang ya sudah. Apakah nanti Komisi B akan mengundang lagi Pak Avenue 88 nanti? Akan kita undang lagi. Di sini kita akan undang lagi dengan permintaan mereka tertutup, tidak ingin ada media. Kita akan turuti. Terkait informasi salah satu kuasa hukum sempat ada intimidasi dari salah satu oknum anggota dewan ketika mengatakan surat, apa itu benar? Maksudnya gimana? Mengantarkan surat Ketika Mengantarkan surat? Iya, infonya ada intimidasi dari anggota dewan Komisi B ketika menyampaikan surat terakhir itu. Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Karena yang mengatakan sesuatu mesti Sekwan, bukan DPR. Selama ini anggota Komisi B menurut sepengetahuan ketua sempat ada intimidasi nggak dari? Nggak ada. Nggak ada. Cuma saya pernah WA kepada PLT-nya kalau nggak salah ya. Itu saya bilang, tolong laksanakan kewajibannya Pak. Hanya itu aja. Benar Pak. Komisi B DPRD Kota Surabaya tetap berencana mengundang pihak pengelola apartemen 88 Avenue untuk hadir dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan berlangsung minggu depan. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya klarifikasi dan pendalaman atas persoalan yang tengah menjadi perhatian publik. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.